Saat ini kami siap hati kami, urapi kami sebagai pembicara firman. Engkau yang berbicara Tuhan, kami tidak berdaya tanpa Engkau. Oleh karena itu biar Engkau yang hadir menguatkan pemberitaan firman ini, sehingga semua dapat kami mengerti, memahaminya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Amin. Salam untuk kita semua. Shalom. Saya percaya hari ini kita melihat suasana agak lain, mic-nya tidak ada karena listrik tidak kuat angkat. Kita memahami, tetapi yang paling penting intinya kita mau datang dengan hati yang haus, mau berjumpa dengan Dia, Yesus. Dia adalah Allah yang sedang berbicara, yang sedang ada di mana-mana. Dia sedang bekerja di dalam hati kita masing-masing. Dia ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Biarlah kita bertahan untuk mendengarkan kebenaran firman, dan kita yakini Dia mau menopang kita. Dia ada sedang bekerja di dalam kita. Amin. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati kita untuk benar-benar kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1. Kita bersama-sama, tidak bisa ada LCD, tidak ada, jadi kita buka Alkitab aja. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kita baca bersama-sama supaya kita dapat mengerti apa maunya. Ada amin saudara? Amin. Saya terlalu percaya hari ini kita diadu dengan berbagai pencobaan, tapi saya selalu yakin bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Amin. Yang pasti Dia tidak akan tinggalkan kita. Saya baca dan kita ikuti semua bersama-sama. Ketika kita membaca dengan suara yang keras, maka telinga kita akan mendengarkan firman ini. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang menjadi penekanan di sini, saya tertarik dari ayat ketiga ini, adalah berulang-ulang kali Ia menjumpai murid-muridnya ketika Ia bangkit dari kubur. Saya mau berusaha khotbah dengan pelan-pelan supaya bisa dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Jikalau Dia tidak menampakkan dirinya ketika Ia bangkit dari kematiannya, saya percaya Tuhan khawatir akan iman-iman daripada orang-orang yang bersandar kepadanya gugur. Maka Ia datang untuk menjumpai berulang-ulang kali. Inilah aku, aku telah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan membuktikan bahwa Dia hidup. Dan membuktikan orang-orang Yahudi ketika itu tidak percaya bahwa Dia adalah Allah. Dia mau menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang bisa menjamin kehidupanmu, masa depanmu, keluargamu, kehidupanmu. Dia menjamin karena Dia Allah yang hidup. Dia hidup dan Dia tidak mati. Ada amin? Saya percaya hari-hari ini kita harus berasumsi, menguatkan pikiran kita bahwa yakini diri bahwa Dia ada di tengah-tengah kita karena Dia hidup. Ada amin? Dia hidup. Maka itu sangat-sangat riskan sekali saya. Kalau saya lihat di YouTube itu banyak pendeta-pendeta bakal lain dengan muslim, dengan ustadz-ustadz karena membela agama kita masing-masing. Menurut saya bukan tambah baik keadaannya, malah tambah kurang baik, tambah emosi, hilang damai sejahtera membela Allah yang hidup. Dia sudah hidup, tidak perlu kita bela. Dia adalah pembela kita. Kalau Allah itu kita punya Allah yang mati, seperti nabi-nabi lain yang mati tidak pagi-pagi, wajar loh kalau dia protes. Ini masuk ke pengadilan, ini pelecehan agama, ini dan itu.
bela segala macam dewanya, nabinya segala macam. Itu wajar karena dia itu mati. Tapi kita punya Allah hidup. Orang mau ngomong apa, kita doakan saja supaya dia dapat sadar dan bertobat. Ada amin. Sekarang ini Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat. Iya. Untuk memulihkan, menuai tahun-tahun penuaian di saat-saat ini. Tahun-tahun pemurnian iman. Saat ini kita harus sadar, benar-benar kita harus sadar bahwa dengan keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini adalah waktu tahun penuaian yang kita harus siap masuk ke dalam kehidupan Kristus itu. Ada amin. Tidak ada manusia yang dapat terka dengan intelektual apapun. Tidak ada orang yang dapat mengerti rencana Allah yang begitu dalam dan dahsyat. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti itu adalah orang-orang yang tidak memiliki damai. Tetapi kenapa Yesus datang mau menampakkan diri, menunjukkan kehadirannya, menyatakan hidupnya? Karena kegoncangan-kegoncangan iman yang terjadi hari ini. Saya percaya satu-satunya yang membuat orang tidak menikmati janji-janji Allah, rencana-rencana Allah yang abadi, satu-satunya adalah apa? Kehilangan damai sejahtera. Ada amin. Kehilangan apa? Damai sejahtera. Diakibatkan apa? Corona. Diakibatkan apa lagi? Pohon tumbang tendes rumah. Diakibatkan apa? Badai terbangkan atap-atap rumah. Semua penyakit sana sini. Bahkan kubur juga ditendes. Ibu Gembala juga secara manusia pasti hilang damai sejahtera. Saudara tahu, kehilangan damai sejahtera itulah yang Tuhan datangi. Supaya engkau jangan kecewa. Jangan hilang damai sejahtera. Amin. Haleluya. Saya kalau ada sesuatu yang membuat hal-hal di dalam dunia yang membuat saya hilang damai sejahtera, saya evaluasi, ada satpam dalam diri saya, dia observasi dalam diri saya. Kalau ini tidak ada damai sejahtera, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera itu tidak ada kebenaran. Amin. Karena damai sejahtera itu adalah kebenaran. Kebenaran itulah yang menuntut, yang membuahkan sebuah damai sejahtera. Akibat damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Ketenangan itu kita dapat berdoa kepada Tuhan. Supaya kita datang kepada Allah yang penuh kasih. Supaya kita diberkati. Kita dibukakan rahmat berkat Allah. Dan kita diberikan pengharapan yang baru. Ada amin. Kalau pengharapan yang baru diberikan kepada kita, karena kita datang kepada Allah yang penuh kasih. Caranya Tuhan itu unik. Kamu kalian saudara bapak mama tidak bisa datang kepada Tuhan tanpa persoalan. Dengan ada persoalan badai yang begitu dahsyat, saya bertanya survei di toko-toko saya, bagaimana? Orang yang mabuk juga saya masuk dalam nama Tuhan yang saya berbicara ini. Ternyata yang mabuk semua berdoa tikam kepala di lantai semua. Takut mati, takut ditendang rumah. Tidak ada manusia yang tidak berdoa ketika itu. Kenapa? Pernyataan Tuhan. Tuhan mau menyatakan dirinya supaya engkau datang kepadaku. Amin. Hal ini kita harus mengerti bahwa ketika kita bertanya kepada orang-orang, semua tidak ada yang tidak berdoa. Saya dari jam 1:30 saya berdoa dari Ibu Gembala. Sama-sama Ibu Gembala harus berdoa semua. Saya saja wajar kalau saya berdoa. Orang yang tidak pernah gereja pun pemabuk ulung, saya bersaksi di hadapan Tuhan. Berdoa semua di sana, tidak ada satu yang berdoa. Itu cara Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, yang Allah yang penuh kasih, Dia menampakkan dirinya pada murid-murid ketika itu. Kegoncangan iman saat itu terjadi. Seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Kegoncangan yang kita alami. Disitulah Allah ada. Amin. Katakan Allah ada. Allah ada sedangkan bekerja. Katakan Allah ada di tengah-tengah kita semua.
Saya katakan dengan hati yang berani, karena saya pernah rasakan dan saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Saya percaya engkau yang mengalami persoalan hari-hari ini. Tidak ada satupun yang tidak mengalami persoalan. Ada yang sakit, ada yang kekurangan ekonomi, ada segala macam campur aduk. Belum selesai, satu lagi muncul. Satu belum selesai, satu lagi muncul. Kalau tidak punya damai, hanya habis di ketakutan. Ketakutan akhirnya mengujung kepada bunuh diri dan stres. Maka Tuhan cinta kepada engkau dan saya. Dia dengan cara apa? Dia kasih corona. Orang belum datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Belum ada pemulihan. Belum ada bisa mengalami tahun mujizat. Tetapi dia datang pada hari-hari ini dengan dahsyat angin. Saudara tahu, tadi malam Jawa Timur digoncangkan dengan gempa bumi. Saudara tahu, Blitar hancur. Saudara tahu lagi satu hal, BNPB mengatakan hati-hati 7 provinsi lagi ini angin akan lebih dahsyat datang. Di Palu, coba lihat di YouTube. 7 titik. Akan hancur lagi. Sekarang saatnya untuk kita memulihkan, berbenah diri. Yes. Amin. Tepuk tangan. Kita serahkan dengan iman kita. Yes. Kita harus percaya dengan yakin di kudu saya berdiri. Saya harus jaga berbenah diri saya. Karena sebentar lagi kita akan diangkat. Kita akan mati. Dan tidak ada apa-apa. Kegoncangan dunia ini sudah digoncangkan. Kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Supaya Allah membuktikan, aku punya kerajaan tidak tergoncangkan. Engkau akan tergoncangkan. Engkau dibuat begitu rupa, begitu banyak kesulitan. Tidak ada jalan-jalannya. Tapi saat ini ketika engkau datang berserah kepada Tuhan, dia menyatakan dirinya. Dan dia punya cara untuk engkau mengalami damai, sukacita. Dengan cara apa? Lewat penderitaan yang kita alami. Saudara tahu, di YouTube tadi malam saya melihat suatu bencana yang begitu hebat, dahsyat, lumpur yang begitu dalam. Di dalamnya ada Alkitab. Ada sudah lihat tidak tuh di YouTube? Alkitab dibuka, di Alkitab itu dalam keadaan terbuka. Kitab Ayub yang terbuka itu semua. Ada apa rencana Tuhan? Jangan kita bangun segala pengetahuan, segala cara hidup ini dengan intelektual. Tapi kita bangun dengan iman. Kalau hari ini saya dengar firman adalah cara Tuhan untuk saya diperdengarkan, untuk saya diselamatkan. Amin. Jauh lebih berharga keselamatanmu dengan seng yang Amin. Jauh keselamatan kau terima. Damai yang Tuhan berikan. Tidak ada jual di mall, tidak ada jual di online. Damai sejahtera. Dengan damai sejahtera engkau akan mendapatkan dibarengi. Bukan sekadar damai sejahtera diberikan, tetapi diberikan apa lagi? Kelengkapan dengan damai sejahtera adalah keberanian untuk menghadapi kasus. Saudara, kalau saudara tidak berani menghadapi ketakutan, kekhawatiran, itu satu keluarga semua. Tapi kalau saudara mempunyai damai, saudara pasti memiliki keberanian, punya pengharapan yang baru, punya keyakinan, dan kegelapan, ketakutan sirna dari kehidupan saudara. Dan saudara memiliki keberanian, karena keberanian itu adalah sebuah kendaraan untuk membawa engkau untuk mencapai janji-janji Tuhan yang Dia telah siapkan, dan pasti engkau disiapkan, dan engkau akan menerima janji-janji. Asalkan engkau percaya dengan iman, engkau punya kerinduan dengan iman bahwa saya percaya dengan corona, dengan badai, saya percaya sungguh-sungguh. Saya mengimani dengan iman sungguh-sungguh. Saya meresponi dengan iman. Saya mendasari hidup saya dengan firman Allah. Saya percaya suatu waktu, kapan dan pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saya. Dan ini pasti, itu yang namanya impresi. Tuhan memberikan impresi kekuatan. Tuhan memberikan suatu suara, keyakinan di dalam diri saya bahwa ada sesuatu yang membuat saya berani. Kalau tidak, engkau akan gugur.
tidak kuat menghadapi kasus demi kasus. Ya. Hanya stres, hanya stres, hanya stres. Yang kedua, bahwa Tuhan menampakkan dirinya. Yang pertama tadi itu adalah siapa yang Tuhan menampakkan dirinya. Kalau kita melihat dalam Tuhan menampakkan dirinya ketika Yesus bangkit, pertama-tama adalah Maria Magdalena. Ketika dia datang di kubur, dia melihat di kubur, dia lihat kuburan kosong. Iya. Dia ketakutan, dia sedih. Tetapi Yesus datang saat itu, menjumpai dia. Dan Yesus ketika menjumpai siapa saja pasti ubah hidupnya. Amin. Yang tadi sedih menjadi sukacita. Rabuni dia katakan, ya guru, dengan penuh sukacita. Ya. Dan Yesus katakan, pergilah engkau sampaikan kabar baik. Kabar ini kepada segala bangsa, kepada orang-orang. Itu isi hati Tuhan. Iya. Ya. Dengan persoalan yang kita hadapi ini, kita harus tahu isi hati Tuhan. Ya. Amin. Amin. Isi hati Tuhan supaya kita dapat berbenah diri, supaya kita dapat mendapatkan pengalaman iman dengan Tuhan, pengalaman iman dengan Tuhan, supaya kita dapat pengalaman itu, kita dapat membagikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang lemah dibuatkan. Bukan kita yang sudah lemah, kita tambah kecil lemah orang. Kita tidak berdaya, tapi Tuhan tidak inginkan. Tuhan tidak mau dalam rencana itu. Tuhan mau murid-murid ini. Siapa murid-murid ini? Iya. Siapa murid-murid? Saya dan saudara-saudara. Saya. Tuhan sampaikan, Tuhan berkunjung. Hari-hari hidup ini, hari-hari ini, kita dalam keadaan persoalan yang besar. Kita dalam keadaan kehilangan damai sejahtera. Hari-hari ini, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mau menyatakan dirinya. Marilah, jangan kita sia-siakan momentum yang ada. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada. Saat ini, dalam keadaan ini, hari keberapa? Ini baru 7 hari. Masih ada 33 hari. Kita pergunakan 40 hari ini. Dia benar-benar ada di dalam hidup kita. Dia sedang mau menjumpai kehidupan umat-umat manusia. Dia mau menjumpai kau dan saya. Saat ini dia ada. Tetapi yang paling penting di dalam hidup ini, ketika kita menyampaikan firman Allah, hamba Tuhan pendeta menyampaikan firman Allah, saat ini engkau sedang berjumpa dengan Yesus. Amin. Amin. Saat ini engkau sedang berjumpa dengan Dia. Tetapi sia-sialah perjumpaan engkau hari ini kalau engkau tidak membangun mesbah di rumahmu. Iya. Akan sia-sia. Akan sia-sia, tidak berarti. Jikalau engkau mendengar berjumpa dengan Yesus saat ini, engkau pulang sebentar, engkau tidak berdoa, engkau tidak bangun mesbah di dalam rumahmu, tidak bangun hubungan dengan Tuhan secara akurat. Apa artinya di gereja 2 jam? Apa artinya di gereja 2 jam? Yes. Engkau akan pulang dan engkau akan menderita lagi. Engkau akan kembali kambuh lagi penyakitmu. Yaitu lama dari dulu sampai sekarang Tuhan tetap tidak berubah-berubah. Engkau akan mengalami penderitaan. Tetapi yang Tuhan inginkan, engkau mendengar, engkau berjumpa dengan Tuhan hari ini. Engkau bawa api ini, bawa sampai ke rumahmu. Bangun mesbah doamu di rumah. Berserah kepada Tuhan. Dan itulah Injil, kunci penginjilan bersumber awal mulanya dari situ. Amin. Itulah tujuan Allah menampakkan diri bagi umat-umat percaya. Supaya orang dapat menyampaikan kabar baik, karya Kristus, bahwa Allah telah bangkit dari kematian. Allah telah bangkit dan menjadi Raja untuk engkau dan saya. Amin. Dia tidak mati, kita harus menyampaikan karya keselamatan itu. Karya itu, apa yang kita mau sampaikan kalau kita tidak pernah mengalaminya? Apa yang kita mau sampaikan saudara-saudara kalau kita tidak pernah mengalaminya? Roma 10 ayat 14 dikatakan, siapa yang harus menyampaikan kebenaran firman? Kan bagaimana kalau coba kita baca sebut jelas. Roma 10 ayat 14. Haleluya Yesus. Saya percaya hari ini Tuhan akan sedang bekerja. Roma, sampai suara keras, tolong baca keras. Roma 10 ayat 14.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Siapa yang harus memberitakannya? Apakah siklus daripada kehidupan Kristus itu harus diputuskan di dalam umat-umat Tuhan saja? Tapi Tuhan mau supaya berita keselamatan ini dari kematian sampai kebangkitan naik ke surga, itu semuanya keselamatan. Itu yang kita harus sampaikan. Bagaimana kita harus sampaikan? Kalau kita tidak punya api yang dari Roh Kudus, hubungan dengan Roh Kudus yang akurat dengan Tuhan Yesus, kita akan dapat berbicara langsung dengan Tuhan, dapat tahu rahasia-rahasia Tuhan di dalam rencana kepada rencana. Ada amin? Ada amin semua? Saya mau berkata kepada saudara-saudara, ketika pada waktu lalu saya kok bisa ada di Pura di Sikumana, di rumah salah satu orang. Kenapa? Karena saya bisa heran jam 6 pagi kok saya ada di rumah itu. Saya lagi sedang doa dengan mereka. Jam 6 pagi Tuhan saksi berbicara saya. Saya heran, kenapa ada roh Tuhan menuntun saya. Berikan damai sejahtera, keberanian, punya pengharapan yang baru. Api, kenapa saya bangun mesbah di rumah. Ada suatu jemaat, kalau saya tidak salah, ada banyak orang-orang yang pindah-pindah gereja. Gereja pindah-pindah, GPP, aliran GPP, gereja pindah-pindah. Mereka bilang apa? Kami di gereja ini tidak dapat damai. Wajar kalau kita pindah, kita tidak dapat makan rumput yang hijau dari gembala ini. Salahkan gembala lah, karena dia sendiri tidak berpindah sana, pindah sini. Banyak di Kupang ini pindah-pindah. Saudaraku yang kekasih, yang sesungguhnya dia tidak mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya didapatkan ketika api yang dia dengar firman, dia bawa pulang dan dia bawa ke kamar tidurnya untuk dia berteguh membuat mesbah dalam doa dalam rumah tangga. Kalau dia tidak ada mesbah dalam rumah, saya percaya runtuhlah semua harapan dia dengan Tuhan. Amin. Kalau dia tidak punya mesbah dalam rumah, paling tidak ada komunikasi. Saya kalau di rumah, saya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam pagi, jam siang, jam 3, jam 6. Saya langsung, Tuhan, saya masuk di kamar. Tuhan, kalau mereka bisa menyembah Tuhan, kenapa saya tidak bisa menyembah Engkau Allah yang hidup? Itu memberikan inspirasi bagi saya. Kita ini orang-orang beriman, orang-orang punya Tuhan Allah yang hidup. Kita harus membangun mesbah doa. Minta tuntunan Tuhan. Saya percaya kalau kita hanya dengar firman, saat ini kita berjumpa dengan Tuhan saat ini. Dan ketika api yang kita terima saat ini, kita pulang, kita biasa-biasa saja di rumah. Nanti dari minggu depan lagi datang di gereja 2 jam di sini. Saya percaya gugur rencana Tuhan itu. Tidak ada yang kita dapatkan apa-apa. Tidak akan dapatkan api untuk melayani. Saudara tahu, gereja itu yang hari-hari ini yang muncul ini akibat penginjilan yang kuat dari murid-murid Yesus. Amin. 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 Akibat penginjilan, Tuhan pergilah engkau. Tuhan menginjil lewat pertolongan oleh Roh Kudus. Mereka diberikan keberanian menyampaikan pesan Tuhan di Korea Selatan, saudara. Korea Selatan. Mereka turun dari lantai atas dan ketemu di pagar-pagar orang-orang di mana-mana. Saudara kenal Kristus? Saudara kenal Kristus? Apakah kita bisa seperti itu? Itu karena apa? Bukan mereka yang berbuat. Karena ada api. Bukan mereka yang berani. Tapi karena Kristus sudah berjanji, aku akan memberikan penyertaan itu. Dan pastikan itu. Pertama Korintus 2 ayat 4, coba kita baca. Pertama Korintus 2 ayat 4. Suara keras Ibu Ira, Ibu Gembala. Pertama Korintus 2 ayat. Pertama Korintus 2 ayat 4. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan.
dan ia tidak hanya dinilai secara rohani. Pertama Korintus 2 ayat 4. 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku. Dengar baik-baik, ulangi lagi. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat. Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kita harus hidup di dalam dinamika roh. Saudara percaya? Saya percaya yang hadir punya telinga hari ini. Saya pasti dia pulang akan membawa api Kristus. Dan dia akan bawa api itu ke dalam mesbah kamarnya. Dan dia harus berdoa, berpuasa. Dan bila perlu, dia akan datang di hadapan Tuhan. Muslim juga berdoa, dia juga harus berdoa. Amin. Cuma sayangnya mereka tidak mengenal Kristus. Kalau mereka mengenal Kristus, saya khawatir luar biasa mujizat yang mereka hadapi. Saya percaya di sini dikatakan bukan kekuatannya, tapi kekuatan roh. Kita harus mendapatkan api Roh Kudus itu. Yaitu bagaimana kita dapatkan itu api Roh Kudus hanya lewat kamar, satu ruangan khususkan untuk Tuhan. Kau akan dikuatkan, dibukakan jalan. Saya sudah alami hal itu. Ketika saya tidak berdoa, jangan 1 hari, 2 hari. Hari ketiga saya lemah. Saya tidak berdaya. Pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran tidak damai sejahtera. Tapi kalau saya keluar dari kamar, saya berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, keberanian. Keberanian itu menyatakan dalam diri saya, Tuhan yang taruhkan keberanian itu. Nah, karena keberanian itu bukan dari mana-mana, dari Tuhan yang memberikan keberanian. Keberanian itu adalah sebagai sebuah kendaraan untuk bawa kita ke dalam hal-hal yang Ibrani 4 ayat 6. Coba bukan, masih ayat, saya ingat itu ayat dulu. Ibrani 4 ayat 6. Ibrani Ayat 4 ayat 16. Ayat 16. Mungkin ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin, saudara. Amin. Kita hanya lewat keberanian menghampiri tata Allah, penuh keyakinan, tidak takut, tidak pecundang, tidak khawatir. Kita datang kepada Tuhan, hanya datang itu kekuatan itu datang dari Tuhan, supaya kita menerima janji Tuhan itu. Ada cara Tuhan untuk membackup kita. Ada cara Tuhan untuk memberikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita impikan. Kita punya pengharapan yang baru. Saya percaya, saya hidup karena anugerah selama semua. Saya tadi datang dari kota Sumba, datang di Kupang, tidak ada apa-apa. Tapi saya ingat, saya bangun hubungan. Suatu kerinduan yang selalu hadir dalam hidup saya. Bahwa saya mau ingin berjumpa dengan Tuhan. Saya keluar dari kamar doa. Suatu waktu saya doa, baru-baru satu waktu Pak Kirenius datang mau ajak saya mau bikin gereja baru. Tapi ketika itu Dede nggak punya doa dari kamar. Ya cuma ya Dede oh masih berdoa, langsung dia pulang. Bahwa sekarang ini orang membangun gereja bukan berdasarkan penginjilan. Ada duit, ada money, bangun gereja, undang pendeta-pendeta besar yang punya masa, punya kolete banyak. WL dia pakai bayar-bayar yang mahal. Betul tidak? Iya. Betul tidak? Gereja sekarang sudah dikotori dengan apa? Duit. Iya. Kita bersyukur di Elsada ini. Kita bersyukur. Saya bangga dengan jemaat-jemaat dari kiri kanan, muka belakang. Ini jemaat-jemaat yang militan. Ini jemaat-jemaat. Cuma marilah kita bawa jemaat ini. Supaya kita bawa, supaya bisa mengenal Kristus lebih baik. Supaya betul-betul ada jalan keluar, supaya mereka betul mengalaminya, supaya apa yang mereka alami bersama Kristus itulah yang mereka sampaikan kepada orang-orang yang lain. Amin. Itulah fungsi daripada penampakan Kristus bagi murid-murid saat itu. Itu fungsi Tuhan menjumpai murid-murid yang dalam keadaan seperti yang kita alami hari-hari ini.
Siapa murid-murid? Kita ini. Ya. Sampai sekarang masih ada 33 hari kita pergunakan momen ini. Amin. Amin, amin. Kita masuk di kamar, kita punya persoalan. Tidak ada orang, tidak ada keluarga, tidak ada keponakan, tidak ada sepupu yang mau menolong kita. Ya. Tapi hanya Tuhan yang buka jalan kepada kita. Hari-hari ini saya percaya tidak ada yang kau dapatkan dari sesama manusia. Terbatas, hanya mengecewakan. Tapi jika engkau pakai cara Tuhan, Tuhan akan buat dengan cara Tuhan untuk menolong engkau, menjumpai engkau bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Amin. Saya percaya air mata saya menetes karena saya sedih melihat berapa banyak korban-korban yang berjatuhan. Mereka jatuh tapi mereka tidak sadar-sadar. Tapi mereka harus sadar bahwa ini rencana agung daripada Kristus. Ya. Untuk membawa umat-umat pilihannya lebih dekat kepada Tuhan, Allah yang sumber kasih itu. Supaya dia dapat ditolong. Yang kedua, dia harus membangun mesbah dalam doa dalam rumah. Untuk apa dia jadi orang Kristen? Kalau pikul nama, dia harus merasakan kekuatan itu. Yang ketiga, dia harus benar-benar menjadi penginjil, melayani, harus mengundang Roh Kudus, hubungan yang akurat dengan Roh Kudus. Dia pasti mendapatkan kekuatan roh. Kekuatan roh itulah yang menggetarkan jiwanya. Kekuatan roh itulah yang menguasai dia. Dan dia hidup bukan berdasarkan daging, berdasarkan kekuatan roh. Kekuatan roh, kekuatan roh, kekuatan roh. Kita semua harus alami hari-hari ini. Amin. Amin. Kita kecewa. Kita seringkali tidak habis pikir. Tidak bisa kita berandalkan dengan kekuatan daging lagi. Kekuatan roh sudah menguasai hidup ini. Tidak ada jalan-jalan lain. Tidak ada cara-cara lain untuk engkau diselamatkan, untuk engkau diberkati, untuk engkau mendapatkan jalan keluar. Tidak ada. Bukan jalan keluar kita lari ke rokok-rokokan, minum mabuk. Tidak, itu tidak ada damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan mau. Ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid di dalam rumah yang terkunci karena ketakutan orang-orang Yahudi saat itu, Tuhan itu nampakkan diri, kehidupan dia masuk tiba-tiba di dalam kamar itu. Dan mereka terkejut. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. 2 kali dia katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Sebab tanpa damai sejahtera engkau tidak akan mendapatkan kekuatan. Sebab tanpa damai sejahtera kau tidak dapatkan ketenangan untuk engkau dapat berdoa lagi. Sebab tanpa damai sejahtera tidak ada kebenaran di dalam hidupmu. Amin. Tanpa damai sejahtera engkau tidak akan dapatkan kehidupanmu. Hanya ada ketakutan dalam hidup. Aduh, ketakutan anak saya ini, mau pendaftaran ini uang tidak ada. Aduh, belum lagi bayar listrik, belum bayar HP, pulsa, belum bayar paket, belum bayar segala-gala, belum bayar makan minum, belum bayar ini itu sakit, ini BPJS belum bayar. Saya sudah mendapatkan feeling. Jangan saudara tanya kepada saya, Pak Thomas, bagaimana cara untuk saya tahu kehendak Tuhan? Jangan tanya sama saya. Sampai saya tahu pasti. Jadi kalau kau bangun hubungan dengan Tuhan, bangun dengan akurat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, saya percaya rahasia itu kau sudah dapatkan dari Tuhan. Amin. Amin. Rahasia itu kau sudah tahu semua dari Tuhan. Tuhan sudah beritahukan kau masa depan. Yohanes 16 ayat 13. Coba baca. Tuhan sudah kasih tahu kepada kita. Terus kita tanya kepada siapa-siapa. Dalam dirimu saya yakin sudah ada, sudah tahu apa yang harus terjadi. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ulangi lagi. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oh, haleluya. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya sebelum itu, kalau saya mau bersaksi terlalu panjang, tidak pulang-pulang kita. Tidak pulang-pulang kalau saya mau bersaksi tentang apa yang Tuhan beritahu. Saya Tuhan, saya mau ngomong kepada saudara. Berapa tahun sebelumnya saya sudah tahu
akan ada masa yang sangat sulit ekonomi. Oleh karena itu, saya pernah ngomong ke Mama Mira, saya sudah pernah bilang, saya pernah tahu. Dan saya kunci cara manajemen keuangan, manajemen cara kerja. Sebab rezeki itu datang itu. Sekali kita harus menghargainya, berkat datang kita harus mencapainya. Tapi rugi datang bertubi-tubi, rugi datang berulang-ulang kali. Maka itu saya berguru, tanya kepada guru-guru Tionghoa, punya bahasa filsafat tentang hal ini, bahwa susahnya akan datang. Kita sudah punya feeling, saya sudah tahu semua dari Tuhan. Benaran saya katakan. Saya tahu bahwa ini pengusaha-pengusaha akan gulung tikar, dan orang-orang akan menjerit, dan orang akan sulit bangkit ekonomi kalau dia tidak bergantung kepada Tuhan. Maka itu saya tahu, maka saya tidak berani berhutang. Sorry, minta maaf aja, saya bukan buka-bukaan. Tapi ini adalah kesaksian saya. Saya tidak berani, sorry. Karena apa? Saya sudah tahu rahasia-rahasia yang Tuhan sudah menyampaikan ke depan. Dan saya sudah tahu, dan ada berapa kali saya harus bayar ini, bayar itu. Tapi saya bertanya kepada Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan. Saya mau bayar, ada auto yang murah, 65 juta, auto dump truck di nama saya Nonila. Saya kira mau bayar, emosi mau bayar murah. Tetapi ada sesuatu saya tanya ke Tuhan, berdoa sampai 3 hari. Hari ketiga ada orang yang kasih tahu saya, mengenai auto itu begini. Saya bilang, Tuhan puji Tuhan, ini rencanaku. Kalau saya pilih simpan penuh di garasi, corona, pasir pun 1 red itu tidak ada orang kesan apa. Habis. Untuk apa? Orang susah uang sekarang. Bukan itu saja, banyak ada tanah lagi yang harus utang dengan bank. Saya tidak berani, karena saya tahu bahwa akan terjadi. Saya tanya kepada Tuhan, karena saya tahu Tuhan adalah jawaban saya. Ketika saya bangun hubungan yang akurat, rahasia apapun Tuhan sudah beritahukan kepada saya. Hal ini rahasia sudah ada dalam baitnya, bait kudusnya sudah ada. Dia tempat bertahta di dalamnya. Hidupkan dia hari-hari ini. Kita pulang dari sini, bukan sekadar kita berjumpa dengan Tuhan hanya saat ini. Kita bawa api ini di rumah tangga kita. Bangun mesbah, berdoa. Apalagi kalau saya dengar itu orang muslim di atas BTN mulai Allah Akbar, saya sudah pasti teringat Tuhan berdoa. Inilah salah satu kesan pengalaman dengan Tuhan, bahwa ketika damai sejahtera hilang dari hidupmu, kau akan berpikir yang aneh-aneh, tidak kuat, tidak ada jalan, itu tertutup jalan bagi kita. Tapi ketika kita hidup dalam dinamika roh yang bergerak dalam kita, saya percaya Tuhan pasti membawa kita, janji-janjinya kita tidak pernah mempermalukan kita anak-anak Tuhan. Ada amin? Dia pasti akan mempertaruhkan berkat dengan segala macam cara. Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai biliar, Tuhan bisa pakai burung gagak, Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong kita. Ada amin? Tuhan banyak cara untuk memberkati kita. Yang penting kita punya kerinduan yang sungguh-sungguh mau datang kepada Dia. Kalau punya kerinduan, itu sudah langkah awal yang paling bagus, yang paling luar biasa. Saya ketika baru 3 minggu lalu, Ibu Agus mau nyumpul sakit. Mana Ibu Agus? Mungkin agak sakit sekali. Ya sakit pergi di rumah. Dia bukan apa, dia bilang saya pelan-pelan dari tempat tidur, saya tunggu di sofa, lihat kapan Pak Thomas datang mendoakan, kapan Pak Thomas datang. Rindu, kerinduan itu yang Tuhan mau. Asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan itu harus ada tertanam dalam diri kita masing-masing. Ada amin? Ada amin? Ada kerinduan dalam diri kita. Asal saya jamah Tuhan saya, asal saya percaya, saya tidak perlu takut. Ada cara Tuhan, dan Tuhan akan buka jalan untuk besok atau lusa. Saya yakin, saya pasti, karena kita sudah tahu rahasia dalam hidup saya. Amin? Tidak usah, makanya itu tidak kita takut. Kalau kita takut, kita akan kecewa, cemas, tidak bisa bergerak apa. Tapi kalau ada sesuatu, langkah pintu masuk untuk Tuhan memberkati itu. Ada amin saudara? Saya percaya biarlah api Roh Kudus akan menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam kehidupan kita yang punya telinga. Pulang sebentar, bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Gempa bumi di mana-mana, longsor di mana-mana, Tuhan sedang berbicara kali ini. Amin. Tuhan sedang berbicara supaya orang-orang datang kepada Tuhan, dan pastikan saya akan dibukakan jalan bagi Tuhan. Amin. Kiranya berkat Tuhan saya akhiri sampai sini. Biarlah kiranya
Waktu selanjutnya serahkan ibu kembali.